Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita belajar bersama Bapak. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan juga. Nah, hari ini yang hari terakhir di pekan ini kita akan belajar mengenai fisika, dan alhamdulillahnya kita sudah masuk ke semester genap, dan di sini Bapak akan men-sharekan ilmu baru lagi, di bab baru lagi, materi baru di semester genap tahun ajaran 2020-2021, insya Allah. Nah, semoga kita tetap semangat juga, dan hari ini materi yang akan kita bahas adalah terkait masalah arus dan tegangan listrik. Arus dan tegangan yang akan kita bahas adalah arus dan tegangan bolak-balik atau arus dan tegangan AC. Di pekan lalu atau di semester yang lalu kita sudah bahas terkait masalah arus dan tegangan searah atau DC, yang biasanya kalau hukum Ohm, V sama dengan I kali R, lalu bagaimana cara mencari rangkaian seri, rangkaian paralel, yang dicari adalah hambatannya, hambatan listriknya, lalu yang kita cari juga ada hukum Kirchhoff 1 maupun hukum Kirchhoff 2 dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas adalah arus dan tegangan bolak-balik atau arus dan tegangan AC. Di mana arus dan tegangan bolak-balik atau AC ini ada kaitannya dengan yang dinamakan gaya gerak listrik yang sudah kita pelajari di semester lalu juga, yang ada kaitannya dengan generator arus listrik. Nah, nanti dari generator arus listrik itu, dari kumparan batang, itu ketika dikasih magnet, maka akan terjadi namanya gaya gerak listrik atau flux magnet yang menghasilkan tegangan yang berupa itu, gaya gerak listrik atau GGL itu sendiri. Nah, bentuknya itu mengikuti fungsi sinusoidal. Makanya kenapa di sini dalam gambar yang ada di bawah ini, kalau untuk AC itu atau bolak-balik itu terjadi diagram yang sinusoidal. Ada puncak, ada lembah. Nah, ketika misalkan tegangan ini DC atau searah, maka diagramnya itu hanya lurus saja, bukan sinusoidal. Nah, ini adalah gambaran secara singkat terkait masalah arus dan tegangan bolak-balik. Nah, arus dan tegangan bolak-balik itu sendiri yang ada kaitannya dengan gaya gerak listrik atau GGL, ini dapat dirumuskan menjadi N kali B kali A kali omega sin omega T, atau bisa diringkas menjadi GGL sama dengan GGL maksimum dikali sin dikali omega T. Nah, ini adalah persamaan dari gaya gerak listrik atau GGL. Nah, di sini bisa lihat keterangannya bahwa GGL MM itu adalah GGL maksimum yang satuannya adalah volt atau voltase. N itu adalah jumlah lilitan kumparan yang satuannya lilitan karena ada hubungannya dengan lilitan tadi yang ada elektromagnetik. Lalu A, luas kumparan, itu satuannya adalah meter kuadrat. B itu adalah besarnya induksi magnetik atau yang satuannya itu adalah Tesla atau T besar, dan omega itu adalah frekuensi sudut putaran kumparan atau yang satuannya itu adalah rad per second atau radian per second. Nah, ini adalah arus dan tegangan bolak-balik secara umumnya. Nah, sedangkan kita akan membahas juga terkait masalah yang namanya nilai efektif dan nilai rata-rata. Nah, parameter dari arus dan tegangan bolak-balik itu sendiri ada nilai efektif, ada nilai maksimum, dan ada nilai rata-rata. Apa kaitannya antara satu dengan lainnya? Nah, di sini bisa dibahas bahwa nilai efektif itu terjadi atau terdapat pada alat ukur yang biasa kita gunakan. Jadi alat ukur ampermeter AC dan voltmeter AC itu dapat mengukur atau melihat nilai efektif dari arus listrik maupun tegangan listrik.
Jadi yang antum misalkan ukur pakai voltmeter atau arus ampermeter, itu ketika antum ukur dengan nilai misalkan 10 volt atau 5 ampere, maka nilai 10 volt dengan 5 ampere itu adalah arus listrik dan tegangan listrik yang efektif. Seperti itu. Nah, jadi nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik yang antum ukur itu adalah dianggap setara dengan arus tegangan searah yang menghasilkan jumlah energi yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Jadi yang antum ukur itu adalah nilai efektifnya, bukan nilai maksimum, bukan nilai rata-rata. Nah, bagaimana kaitannya dengan nilai efektif dengan nilai maksimum? Itu adalah nilai efektif ini kalau digambar diagram sinusoidal bahwa nilai efektif itu di bawah dari nilai maksimum. Kalau nilai maksimum itu berada di titik puncak sinusoidal, maka nilai efektifnya itu berada di bawah nilai maksimum. Seperti itu. Nah, jadi nilai efektifnya itu sama dengan nilai maksimum dibagi akar 2. Karena berada di bawah nilai maksimum. Jadi arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi akar 2. Dan juga tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Nah, ini adalah nilai efektif. Bagaimana dengan nilai rata-rata? Nilai rata-rata itu adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan kuat arus yang searah dalam proses pemindahan sejumlah muatan listrik. Kalau nilai efektif itu adalah pemindahan atau menghasilkan jumlah energi, sedangkan nilai rata-rata itu dalam proses pemindahan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Ini adalah nilai rata-rata. Nah, sebentar, ini ada ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah persamaannya atau hubungan antara nilai rata-rata dengan nilai maksimum itu terjadi pada arus rata-rata itu sama dengan 2 kalinya arus maksimum dibagi dengan pi. Kalau pasti kalian sudah tahu, antum semuanya sudah tahu bahwa pi itu nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Masih ingat kalau kita mencari luas lingkaran itu ada kaitannya dengan pi, bahwa pi nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di tegangan rata-rata itu sama dengan 2 kali tegangan maksimum dibagi dengan pi. Hampir sama, tinggal ganti aja I dengan V. Kalau misalnya ditanyakan arus berarti I, kalau misalkan ditanyakan dengan V berarti V atau tegangan, seperti itu. Ini adalah nilai rata-rata dari arus atau tegangan bolak-balik yang disebut dengan AC. Nah, selanjutnya dari tegangan dan arus bolak-balik ini ada kaitannya dengan yang namanya rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Jadi maksudnya adalah ketika rangkaian AC ini dibebankan oleh resistor, itu yang disebut dengan rangkaian resistif. Gambarnya seperti ini lambangnya, kalau dibuat gambar teknik, itu rangkaian resistornya ini gambarnya seperti rumput ya. Nah, ini adalah rangkaian yang memiliki beban resistor atau resistive load. Sedangkan kalau misalkan rangkaian induktif, itu rangkaian listrik AC yang dipasang induktor. Gambarnya seperti lilitan, itu yang disebut dengan inductive load. Sedangkan kalau kapasitor atau rangkaian yang dibebankan oleh kapasitor, itu yang disebut dengan capacitive load. Gambarnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa grafik antara arus dengan tegangan yang dihasilkan pada resistor itu sefase. Artinya ketika tegangan itu grafiknya dari 0 lalu menuju dari puncak dan lembah, arus pun juga sama bentuknya. Jadi antara grafik arus dengan tegangan itu sama atau sefase. Sedangkan kalau inductive load itu grafik tegangan ini lebih dulu membuat suatu sinusoidal daripada arus.
Jadi tegangan terlebih dahulu yang membuat sinusoidal, lalu dilanjutkan dengan arus listrik yang membentuk sinusoidal. Berapa rentangnya? Itu rentangnya adalah 90 derajat. Nah, makanya rangkaian induktor ini disebut dengan rangkaian lagging. Nah, selanjutnya rangkaian kapasitor. Bisa dilihat di sini bahwa rangkaian kapasitor itu yang membuat sinusoidal terlebih dahulu adalah arus listriknya, bukan tegangan terlebih dahulu. Jadi arus listrik dulu yang membentuk sinusoidal, dilanjutkan dengan tegangannya yang membentuk sinusoidal. Nah, berapa rentangnya? Rentangnya juga sama, yakni 90 derajat. Nah, makanya rangkaian kapasitor ini atau capacitive load itu disebut dengan rangkaian leading. Kalau induktif lagging, kalau kapasitif leading. Nah, selanjutnya rangkaian resistif. Di sini kalau misalkan kita rumuskan semuanya, bahwa rangkaian resistif ini adalah tegangan sama dengan tegangan maksimum dikali sin omega T. Dan arus itu sama dengan arus maksimum dikali sin dikali omega T. Dan untuk mengetahui nilai resistansi resistor atau hambatan listriknya, itu bisa menggunakan hukum Ohm, yakni V sama dengan I kali R. Nah, kenapa di sini pakai persamaan ada sinnya? Karena tadi bahwa tegangan arus bolak-balik itu menghasilkan sinusoidal. Jadi nanti akan ada namanya sefase atau beda fase. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan satuan derajat. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya rangkaian induktif. Rangkaian induktif ini jika misalkan arus listrik yang lebih dulu untuk membentuk sinusoidal, maka bentar, sinusoidal, bentar. Maka I sama dengan IM kali sin omega T dan kebalikannya V sama dengan VM kali sin omega T plus 90 derajat. Artinya yang ini berarti tegangannya dulu yang membuat sinusoidal. Sedangkan kalau misalkan yang di bawah, I sama dengan IM kali sin omega T min 90 derajat, dan V sama dengan VM kali sin omega T itu yang membentuk sinusoidal terlebih dahulu adalah arus listriknya. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai atau hubungannya dari hukum Ohm itu sendiri? Kalau misalkan di rangkaian induktif, itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Vm sama dengan Im kali XL. R-nya diganti aja dengan XL. Kalau di resistif itu R, kalau di induktif itu XL. Nah, XL itu apa? Resistansi dari atau hambatan dari induktornya. Hambatan dari induktornya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus omega kali L sama dengan 2pi F kali L. Nah, selanjutnya rangkaian kapasitif itu kebalikannya dari induktif, bisa dilihat di sini. Kalau misalkan I-nya ini, I dengan V-nya itu, yang V-nya itu minus 90 derajat, kalau yang ini berarti plusnya itu 90 derajat di arusnya. Nah, terus habis itu di sini Vm sama dengan Im kali Xc. Nah, yang ini karena kapasitif, berarti kalau misalkan kita cari Xc-nya itu adalah 1 per omega C sama dengan 1 per 2pi F kali C. Ini adalah rangkaian kapasitif dan keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, yang perlu difokuskan itu adalah omeganya. Omega itu adalah frekuensi sudut putaran kumparan yang satuannya radian per second. Di mana kalau misalkan di sin-nya itu ya, di dalam sin ini ada sin omega T. Berarti kalau yang ini omega itu adalah 2pi F atau 2pi per T. F itu adalah frekuensi dan T itu adalah periode. Oh, terus saya lupa. F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz, dan T itu T besar itu sama dengan periode sekon. Nah, ini adalah
frekuensi dan periode. Nah, jadi kalau misalkan pi-nya itu dari dalam sin, itu adalah nilainya 180 derajat. Sedangkan kalau di luar sin itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, sekarang kita lihat studi kasusnya. Di sini ada soal sebuah resistor murni R yang bernilai 100 ohm ketika diukur dalam rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau V sama dengan 12/2 sin 100 pi kali T volt. Tentukanlah frekuensi tegangan bolak-balik dan arus efektifnya. Kita coba satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan A, frekuensi tegangan bolak-balik itu adalah F atau frekuensi. Nah, F itu berasal dari mana? Berasal dari omega. Omega itu berasal dari mana? Omega itu berasal dari persamaan V. Persamaan V itu kan sama dengan, kita lihat di sini tadi, karena dia resistif, maka yang kita cari itu adalah ini. Nah, kita copy paste. Nah, setelah itu baru kita lihat di sininya, copy paste lagi. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalau Vm itu nilainya 12/2, hubungkan seperti ini. Lalu omega itu adalah 100 pi dan T sama. Berarti kita cari omega atau frekuensinya berdasarkan omega. Omeganya berapa? 100 pi. Kita ini kan terlebih dahulu. Nah, 100 pi. Sebentar, desain. Lalu omega sama dengan 100 pi. Nah, di sini omeganya adalah 100 pi. Kalau tadi omega itu rumusnya adalah 2 pi kali F. Sebentar ya. Oke, omega sama dengan 100 pi atau 2 pi kali F. Jadi kita ganti nanti. Bentar ya. Insert equation. Nah, bentar, 2 pi. 2 kali pi, mana pi-nya? Pi kali F itu sama dengan 100 pi. Nah, karena pi dengan pi ini bisa dicoret, antar ruasnya itu sama, maka ini bisa dicoret pi-nya. Maka tinggal hasilnya itu adalah 2F sama dengan 100. Nah, setelah itu kita mencari frekuensinya, karena ditanyakan itu F-nya. Berarti equation 2, berarti F sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu adalah 50. Jadi hasilnya itu adalah frekuensinya 50 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang dihasilkan dari sebuah resistor murni pada rangkaian tegangan bolak-balik AC. Nah, selanjutnya kita cari arus efektifnya. Arus efektif itu bisa dicari dengan menggunakan rumus IF sama dengan IM akar 2. Nah, kita copy paste terlebih dahulu. Nah, karena di sini adanya Vm, maka kita harus cari dengan menggunakan persamaan hukum Ohm. Sebentar, persamaan hukum Ohm ini. Vm sama dengan IM kali R. Nah, kita copy paste. Nah, selesai. Selanjutnya berarti kita cari nilai IM-nya. Kita cari nilai IM-nya. Nah, berarti Vm-nya kan sudah kita cari. Atau di sini Vm 12 akar 2. 12
Bentar, kita copy paste aja. 12 akar 2, IM-nya itu yang kita cari, R-nya itu sudah diketahui ya, ini 100 ohm. Nah, jadi bisa dicari IM-nya itu adalah 12 akar 2 dibagi 100 pindah ruas. Nah, kita ini kan yang ininya salah, dibagi 100. Nah, IM-nya 12 akar 2 per 100. Kalau misalkan kita cari dengan menggunakan kalkulator, 12 dibagi 100. Sebentar, kita cari dengan menggunakan kalkulator langsung saja. Sebentar ya. Oke, berarti 12 akar 2 dibagi 100 itu, 12 dibagi 100 itu adalah 0,12. 0,12. Taruh sini aja. Berarti 0,12. Akar 2 yang 100-nya ini dihapus. Enggak lupa. Itu aja di sini. Kita copy paste. Oke. Jadi 0,12. Akar 2 IM-nya segini, 0,12 akar 2. Sekarang kita cari IF-nya. Jadi tinggal gampang. Tinggal copy paste lagi. Lalu kita ini hitamkan. Tinggal masukkan IM-nya berapa tadi? IM-nya itu adalah IM-nya itu adalah tadi 0,12 akar 2. Ini tinggal copy paste aja lagi. Nah, akar 2 dengan akar 2 baik atas maupun bawah itu bisa dicoret. Jadi tinggal IF-nya itu sama dengan 0,12 ampere. 0,12 ampere. Ini adalah arus efektifnya. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya sebuah sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 120 sin 100 pi kali T volt dihubungkan dengan sebuah kapasitor murni K2 mikro atau mikrofarad. Tentukanlah reaktansi kapasitif dan persamaan arus listriknya. Nah, di kasus yang kedua, ada sebuah sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 120 sin 100 pi kali T volt dihubungkan dengan sebuah kapasitor murni 2 mikrofarad atau kalau dijadikan farad itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Tentukanlah reaktansi kapasitif dan persamaan arus listriknya. Jadi yang untuk mencari reaktansi kapasitif atau XC itu menggunakan persamaan 1 per omega kali C atau sama dengan 1 per 2 pi kali F kali C. Nah, jadi karena di persamaan ini V sama dengan 120 sin 100 pi kali T, maka 100 pi itu adalah omeganya. Jadi omeganya ini diganti menjadi 100 pi, C-nya itu adalah kapasitor murni sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 farad yang sudah dikonversi. Nah, setelah itu dengan menggunakan operasi matematika, jadi yang 10 pangkat minus 6 kalau di bawah jadi ke atas itu adalah 10 pangkat 6. Minusnya hilang, jadi 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2, jika masing-masing itu bilangan sama, maka pangkatnya kalau dibagi itu adalah dikurangi. 6 dikurangi 2 adalah 4, 10 pangkat 4 dibagi 2 pi. Jadi 10.000 dibagi 2 pi, itu hasilnya adalah 5.000 per pi. 5.000 per pi. 5.000 per pi ya. Ada kesalahan teknis. Nah, ini adalah 5.000 per pi. Sedangkan untuk mengetahui, bentar ya. Nah, di sini 5.000 per pi. Ini
Nah, selanjutnya berarti kita akan mencari nilai IM-nya terlebih dahulu, karena pada kita mencari persamaan arus listrik, ada unsur yang belum diketahui, yakni arus maksimum. Sehingga untuk mencari nilai arus maksimum, kita menggunakan persamaan VM sama dengan IM kali XC pada persamaan rangkaian kapasitif. Nah, jadi XC-nya sudah diketahui atau sudah dicari 5.000 per pi, kita masukkan, lalu VM itu berasal dari persamaan tegangan bolak-balik. V sama dengan 120 kali sin, 100 pi kali T. Mana yang disebut dengan tegangan maksimum? Yakni yang 120 di depan sin. Berarti tinggal 120 kita masukkan, sedangkan IM itu yang kita cari. Berarti IM sama dengan 120 dibagi 5.000 per pi. Akan tetapi karena di sininya ada per pi, maka pi-nya itu bisa ke atas. Jadi tinggal 120 pi per 5.000. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah 0,024 pi. Nah, sehingga arusnya itu persamaan arusnya, karena kita sudah mencari arus maksimum, itu adalah I sama dengan 0,024 pi kali sin kali 100 pi kali T plus 90 derajat. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya pada akhir pertemuan kali ini, Bapak akan kasih mungkin ini sebagai latihan ataupun sebagai istilahnya mengetahui lebih lanjut terkait masalah rangkaian arus dan tegangan bolak-balik, maka coba antum cari literatur di internet atau yang lainnya terkait masalah perbedaan antara rangkaian kapasitif, induktif, dan resistif pada arus dan tegangan bolak-balik. Jadi rangkaian kapasitif itu perbedaannya apa dengan induktif dan perbedaannya apa dengan resistif. Itu nanti buatkan tabel seperti itu dan nanti kumpulkan berupa tugasnya tersebut ke link yang akan Bapak share di WhatsApp, atau nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan WhatsApp ke guru pengampu fisika kelas 12. Seperti itu, teman-teman. Nah, begitu saja materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.